Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan NAS channel dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu, hari Sabtu weekend. Artinya sebagian orang hari Sabtu libur, sebagian lagi bekerja namun menempatkan diri untuk cepat-cepat pulang atau ke rumah karena akan besok hari Minggu adalah hari libur sehingga biasanya disebut dengan weekend. Nah, sebenarnya ini hari yang bagus untuk santai. Tapi kemudian ada berita bagus, ada berita bukan bagus artinya berita yang harus bagus itu artinya bukan kok terus berita ini bagaimana bagaimana bukan, tapi artinya bahwa ada suatu pemberitaan yang dilansir Tempo. Nanti akan saya bacakan gitu. Yang dilansir Tempo terkait dengan kasus Omikron sudah terdeteksi hampir di seluruh Pulau Jawa. Maka nampaknya relevan dengan yang tadi apa yang video sebelumnya bahwa antisipasi Hong Kong ya. Hong Kong mengantisipasi terkait persiapan Imlek gitu. Maka ini ada berita tentang adanya Omikron di Pulau Jawa. Kita akan bacakan, kemudian mari kita respon, kita bahas sedikit demi sedikit dari berbagai aspek yang kita khususkan pada tentu aspek pada kesehatan, kemudian quality of life atau kualitas hidup yang terkait kesehatan. Dilansir tempo.co, kasus Omikron sudah terdeteksi hampir di seluruh Pulau Jawa. Tempo.co Jakarta, kasus COVID-19 varian Omikron sudah terdeteksi hampir di seluruh Pulau Jawa. Teranyar, kasus Omikron ditemukan di Jawa Tengah. Ada 9 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Nah, sayangnya 9 orang ini tidak ditulis secara jelas apakah dia lokal transmisi atau bukan lokal transmisi. Nah, ini yang penting ya, harusnya dalam pendekatan kesehatan masyarakat, epidemiologi, mencegah upaya promotif dan preventif, maka hal ini penting terkait dengan WOT 5W1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Iqbal Al-Qudusi mengatakan 9 pasien Omikron itu tersebar di 4 daerah. Kota Semarang, Kota Cilacap, Pekalongan, dan Sukoharjo. Ujarnya. Wah, ini harus kita antisipasi. Respon bagus ini, positif ya. Harus antisipasi pencegahan. Karena apa? Nah, kebetulan ini saya di Sukoharjo. Ya. Saya ini di Sukoharjo tempatnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per Jumat 21 Januari 2022, total kasus Omikron di Indonesia mencapai 1.078 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 756 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Nah, artinya coba kita pertimbangkan. Transmisi lokal 257 orang dan 65 kasus masih dalam penyelidikan epidemiologi. Nah, rekan-rekan NAS Channel, pemerhati epidemiologi, pemerhati disease control, di sini tertulis ada transmisi lokal 257. Video yang sebelumnya, Hong Kong bagaimana dia membuat perketatan, jangan sampai ada transmisi lokal, justru di kita ada 257 transmisi lokal. Semoga ini baik-baik saja dan seperti yang diberitakan beberapa orang menyampaikan bahwa virus Omicron ini seperti flu biasa ya. Tapi coba kita baca bagaimana kasus ini ada. Kalau 257 orang itu kan kira-kira kalau dibikin 250 per 750 ya kira-kira kan seperempatnya ya. Oke.
Kita lanjut. Sebaran daerah kasus transmisi lokal itu ditemukan di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Mayoritas di DKI. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 19 Januari, jumlah kasus Omikron mencapai 998 kasus. Nah, namun sayangnya, kalau memang sudah banyak di DKI yang ditengarai begini, secara sistem ya, kalau kita bicara tentang video sebelumnya, bagaimana Hong Kong ini memperketat gitu, agar tidak terjadi transmisi lokal dalam suatu wilayah, kalaulah itu suatu DKI, mestinya yang berada di DKI, perjalanan ke luar DKI itu harus diperketat betul. Ya, jangan sampai kemudian justru kita mendengar, kita melihat publik figur kemudian datang ke luar Jakarta, ke Jawa, Jawa Tengah misalnya, kemudian malah membuat kerumunan, membuat kerumunan yang mana memang menggunakan masker merupakan bagian dari prokes. Namun kita lupa bahwa ada kalanya masker itu dibuka. Yang kedua bahwa tentu masih ada pembatasan-pembatasan, tidak berarti 100%. Prokes itu ditentukan oleh masker dan vaksin 2 kali. Dari jumlah tersebut kita lanjut, sebanyak 663 diantaranya, dan 663 diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan 325 transmisi lokal. Sebaran kasus Omikron di DKI Jakarta didominasi oleh warga Kecamatan Cilandak, Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, dan Senen. Kemudian di Jawa Barat sudah ditemukan di Kabupaten Bandung, Bogor, dan Depok. Sementara Jawa Timur di Surabaya, Malang, dan Madiun. Di Provinsi Banten ditemukan di Tangerang Selatan. Sampai berita ditulis, Tempo masih berupaya meminta update data rincian sebaran kasus Omikron kepada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Nah, ini hal baru nih. Ada Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular langsung. Nah, kalau dulu itu pencegahan dan pengendalian penyakit menular saja. Ini ada menular langsung. Nah, berarti akan memunculkan ada pencegahan pengendalian penyakit menular tidak langsung. Nah, ini menjadi bahasan tersendiri saat nanti kita ada sumber yang kita bahas apa yang membedakan penyakit menular langsung dan tidak langsung dan dengan PTM. Gitu ya. Coba kita cek nanti. Sejauh ini di Pulau Jawa, hanya daerah istimewa Yogyakarta yang belum melaporkan kasus konfirmasi positif Omikron. Namun 2 hari lalu ada sampel indikasi Omikron yang berasal dari klaster keluarga Kabupaten Gunung Kidul. Sebanyak 4 sampel baru masih diteliti dengan alat whole genome sequencing untuk memastikan apakah pasien tersebut terpapar COVID-19 varian Omikron atau tidak. Nah, rekan NASN dimanapun Anda berada, hal penting lain selain varian itu baru, kemudian dia bisa menginfeksi orang lain. Selain itu, tentu adalah status vaksinasi. Ya, vaksinasi sudah 2 kali misalnya begitu. Selain itu status vaksinasi, kemudian tingkat morbiditasnya. Nah, semoga saja varian Omikron ini ya sebatas seperti kejadian flu pada umumnya, dan kita berharap tidak mengulang seperti yang kemarin, di mana bertambahnya kasus COVID-19 waktu Delta kemarin itu kemudian meningkatnya kematian. Semoga masyarakat Indonesia senantiasa diberikan penjagaan, mudah disembuhkan. Terima kasih, selamat berweekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.